Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 6 yang berjudul Hak Asasi Manusia. Dosen pengampu Rudi Santoso MHI MH. Nama kelompok Intan Arsindi 2021020440. Ira Orlensyah 2021020403. Latar belakang. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu dan instansi. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka, dengan ini penulis mengambil judul Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak-hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Hak ini sangat mendasar atau fundamental, yang mutlak diperlakukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau gender. B. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan HAM? 2. Apa saja bentuk HAM itu? 3. Apa saja lembaga perlindungan HAM? 4. Bagaimana upaya penegakan HAM? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan HAM. 2. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk HAM. 3. Untuk mengetahui lembaga-lembaga perlindungan HAM. 4. Untuk mengetahui upaya penegakan HAM. Pembahasan. A. Pengertian hak asasi manusia. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu dengan instansi. Hak merupakan suatu yang harus diperoleh. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara.
Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, atau aparatur pemerintah baik sipil maupun militer dan negara. Jadi, dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan. Perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. Karena itu, pemenuhan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM atau kewajiban asasi manusia, dan TAM, tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hakikat dari HAM adalah keterpaduan antara HAM, KAM, dan TAM yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Bila ketiga unsur asasi HAM, KAM, dan TAM yang melekat pada setiap tiga individu manusia, baik dalam tatanan kehidupan pribadi, bermasyarakat, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global tidak berjalan secara seimbang, dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan, antarisme, dan kesewenang-wenang dalam tata kehidupan umat manusia. B. Bentuk-bentuk hak asasi manusia. Secara universal, pembagian hak asasi manusia adalah sebagai berikut. 1. Hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. 2. Hak-hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual, serta memanfaatkannya. 3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah atau yang disebut ring of legal equality. 4. Hak-hak asasi politik atau politik rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintah, hak pilih, memilih, dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, dan sebagainya. 5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. 6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara, peradilan, dan perlindungan atau procedural rights, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. C. Instrumen HAM yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terwujud dalam 5 sila merupakan landasan bagi pengembangan hak asasi manusia. Pancasila, terutama sila kedua, menjadi dasar normatif bagi pengembangan hak asasi manusia. Sila kedua, Pancasila memberikan pedoman bahwa bangsa Indonesia mengakui sepenuhnya persamaan harkat dan martabat manusia. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaannya, Undang-Undang Dasar 1945 terdapat suatu pernyataan yang mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa dalam jiwa bangsa Indonesia sudah tertanam. Dengan pernyataan tersebut telah membuktikan bahwa
Negara Indonesia mendukung dan mengakui sepenuhnya hak asasi manusia diberlakukan di seluruh dunia. Selain tercantum dalam pembukaan, dalam batang tubuh Undang-Undang 1945, hak-hak tersebut diatur sebagai berikut. 1. Pasal 27 ayat 1, hak atas kesamaan, hukum dan pemerintah. 2. Pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Pasal 27 ayat 3, hak untuk membela negara. 4. Pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran. 5. Pasal 28A sampai J, hak asasi manusia. 6. Pasal 29 ayat 2, kemerdekaan beragama dan beribadah. 7. Pasal 30, hak atas usaha pertahanan dan keamanan negara. 8. Pasal 31, hak mendapat pendidikan. 9. Pasal 32, hak mengembangkan dan memelihara budaya. 10. Pasal 33, hak penghidupan ekonomi. Pasal 11 Pasal 34, hak atas jaminan sosial. 3. Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang berisi piagam hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Hak-hak yang diatur dalam ketetapan tersebut adalah 1. Bab 1 tentang hak untuk hidup. 2. Bab 2 tentang hak berkeluarga melanjutkan keturunan. 3. Bab tentang hak mengembangkan diri. 4. Bab tentang hak keadilan. 5. Bab tentang hak kemerdekaan. 6. Bab tentang hak atas kebebasan informasi. 7. Bab tentang hak keamanan. 8. Bab tentang hak kesejahteraan. 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini selain mengatur hak asasi manusia, juga mengatur kewajiban, tugas, dan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. 1. Hak untuk hidup. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3. Hak mengembangkan diri. 4. Hak memperoleh keadilan. 5. Hak atas kebebasan pribadi. 6. Hak atas rasa aman. 7. Hak kesejahteraan. 8. Hak turut serta dalam pemerintah. Hak wanita. 9. Hak anak. 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengharapkan terwujudnya pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia digunakan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia. 6. Peraturan perundang-undangan lain yang pada hakikatnya memuat adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Peraturan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2. Undang-Undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 3. Undang-Undang Partai Politik. 6. 4. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara RI. 5. Undang-Undang tentang Pemilu. 6. Undang-Undang Pers. 7. Undang-Undang tentang Pertahanan Negara. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia akan memberikan harapan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik. Pemerintah adalah penanggung jawab utama dalam hal perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan bidang lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Orlensyah dengan NPM 2021020403 akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya D. Lembaga Perlindungan HAM. Yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang biasa kita kenal dengan Komnas HAM. Komnas HAM ini dibentuk dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 yang kemudian mengalami beberapa penyesuaian setelah dikeluarkannya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Komnas HAM ini sendiri memiliki tujuan. Yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM. Lalu yang kedua, meningkatkan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Selain memiliki tujuan, Komnas HAM ini juga memiliki fungsi. Yang pertama, pengkajian dan penelitian HAM. Yang kedua, penyuluhan tentang HAM. Dan yang terakhir adalah pemantauan tentang HAM. Lembaga yang kedua yaitu Pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM ini memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Yang kedua, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh WNI di luar batas teritorial wilayah Republik Indonesia. Dan yang terakhir, Pengadilan HAM tidak berwenang untuk memutuskan pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Lalu yang ketiga, Lembaga Bantuan Hukum atau yang biasa kita kenal dengan LBH. LBH ini adalah organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Peran LBH ini sendiri adalah yang pertama, relawan yang membantu kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan di bidang hukum. Yang kedua, membela dan melindungi hak asasi manusia. Dan yang ketiga, melakukan penyuluhan tentang hak asasi manusia. Lalu lembaga yang terakhir adalah Lembaga Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Lembaga itu dibentuk oleh perguruan tinggi yang mempunyai fakultas hukum. Hal ini dilakukan sebagai salah satu perwujudan tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama pihak-pihak yang sedang memperjuangkan keadilan hukum dan HAM. Lembaga Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum ini memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kantor pusat kegiatan untuk memberikan layanan kepada semua pihak yang ingin berkonsultasi dan meminta bantuan di bidang hukum dan HAM. Lalu yang kedua, pelaksanaan program tridharma perguruan tinggi di bidang ilmu hukum dan hak asasi manusia. Yang ketiga, wahana pelatihan, pembelaan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Selanjutnya, upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM ini dapat dimulai dari lingkungan keluarga, warga sekitar tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat luas. Di lingkungan masyarakat luas, upaya penegakan HAM yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, tidak mengganggu ketertiban. Yang kedua, saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, menghormati keberadaan masing-masing. Yang keempat, berkomunikasi dengan baik dan sopan. Yang kelima, ikut membantu terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, saling menyayangi tanpa membedakan agama, ras, keturunan, dan pandangan politiknya, serta kelompok besar tidak memaksakan kehendaknya kepada kelompok kecil dan sebaliknya. Lalu yang terakhir, bab 3. Di bab 3 ini ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, sebagai salah satu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Secara universal, pembagian HAM ini dibagi menjadi 7. Yang pertama,
hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi ekonomi, yang ketiga hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang keempat hak asasi politik, yang kelima hak asasi sosial dan kebudayaan, yang keenam hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dan tata cara peradilan dan perlindungan. Lalu yang kedua ada saran. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM, kita harus mampu menyelenggarakan dan mengimbangi antara HAM kita dan HAM orang lain. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.